Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Sang Maha Kuasa. Amin. Akhirnya Pak Rizik Syihab ini berbicara juga masalah polemik ijazah palsu yang dituduhkan kepada mantan Presiden kita Republik Indonesia Pak Jokowi. Dan ini menurut saya sangat menarik sekali. Yang pertama, kenapa Pak Rizik Syihab ini berani membela orang yang menuduh ijazah palsu Pak Jokowi? Nah, ini bisa dijadikan sebuah bukti bahwa orang-orang yang selama ini menuduh ijazah palsunya Pak Jokowi ini adalah kelompok-kelompok yang memang ingin membuat gaduh di Indonesia. Kelompok yang memang selama ini mengusik kerukunan di Indonesia. Dan ini juga bisa kita jadikan sebuah barometer bahwa Pak Rizik Syihab itu adalah ya tidak jauh dari mereka, suka membuat ribut, suka mengusik kedamaian, suka membuat gaduh, suka provokasi, suka adu domba dan lain sebagainya. Kalau kita tarik ke belakang, tak heran Pak Rizik Syihab ini dulu ketika presidennya Pak Jokowi, dia sering mengolok-olok Pak Jokowi, sering menghina Pak Jokowi. Ya, bahkan tidak hanya mengolok-olok menghina Pak Jokowi, akan tetapi secara terang-terangan ingin melawan Pak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kenapa Pak Rizik Syihab ini berani membela kelompok yang menuduh ijazah palsu Pak Jokowi? Jadi menuduh ijazah Pak Jokowi ini palsu, sedangkan dia sendiri ya tidak berani ya untuk membuktikan keaslian dari nasab para habaib dan cenderung diam, bahkan cenderung ya melawan orang-orang atau kelompok yang selama ini mempermasalahkan nasabnya habaib. Padahal kalau berkaca pada polemik ijazah palsu, seharusnya Pak Rizik Syihab dan Klanba Alwi yang lain ini bisa melaporkan ke Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan karena dianggap telah mencemarkan nama baik Klanba Alwi, mencemarkan nama baik habaib, menuduh nasab palsunya habaib, menuduh nasab palsunya Klanba Alwi. Kan begitu semestinya, kan jauh-jauh ya sebelum polemik nasab ini sudah berjalan 3 tahun lebih, itu kan dilaporkan ke pihak kepolisian sebagaimana Pak Jokowi, kan begitu. Pak Jokowi ini melaporkan kelompok-kelompok yang menuduh ijazah beliau ini palsu ya hampir 2 tahunan, mulai dari 2023 mereka selalu gembor-gembor bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Akhirnya apa? Akhirnya Pak Jokowi ini untuk memberikan pelajaran kepada mereka agar mereka tidak selalu membuat gaduh di Indonesia, akhirnya kemarin itu kan dilaporkan ke pihak kepolisian karena memang ijazah palsu Pak Jokowi maksud saya karena ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi ini asli, bukan palsu, sehingga Pak Jokowi ini berani melaporkan kelompok-kelompok yang memfitnah bahwa ijazah beliau ini palsu.
Nah ini bisa ditirukan sebenarnya oleh Pak Rizik Sihab dan klan Ba'alwi yang lainnya, seandainya atau para habaib termasuk Pak Rizik Sihab ini benar-benar nasabnya asli, nasabnya habaib itu asli, tidak direkayasa, itu semestinya berani atau sudah melaporkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Sampai sekarang kan tidak, logikanya. Kenapa? Oh berarti memang benar nasabnya klan Ba'alwi, nasabnya para habaib ini palsu, karena mereka tidak bisa melaporkan atau tidak berani melaporkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan kawan-kawan ke pihak kepolisian. Kan begitu. Ayo coba, begitu logikanya. Ya, kemudian ketiga, dari pembelaan Pak Rizik Sihab terhadap kelompok-kelompok yang memfitnah atau menuduh ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, ini bisa dijadikan sebuah barometer oleh pemerintah bahwa memang kelompok Pak Rizik Sihab itu tidak layak hidup di Indonesia, ya, tidak layak cari makan di Indonesia. Kenapa? Karena mereka sejatinya di Indonesia itu tujuannya untuk mewujudkan kedamaian, tujuannya mewujudkan kerukunan, tapi mereka selalu membuat gaduh, selalu mengusik kerukunan di Indonesia sehingga mereka tidak layak. Itu semestinya pemerintah sudah membacanya. Oleh karenanya kalau pemerintah itu sudah mengetahui semacam itu, tidak mungkin pemerintah masih diam masalah polemik nasab. Seharusnya sekali lagi negara ini harus terjun juga masalah polemik nasab, karena ini demi keutuhan masyarakat kita, demi keutuhan kedamaian kita, demi generasi-generasi kita yang akan datang. Itu loh, ya. Jadi Pak Rizik Sihab itu nasabnya palsu, tapi berani berbicara ijazah palsu. Ini kan omong kosong, ya, omong kosong. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.